Episode ke-152. Qin kepalamu. Qinmu menusuk ke depan dengan pedangnya. Seketika, 8.000 pedang terbang bergerak serempak dan menghantam Pamong Shou. Sambil menyerang, ia berteriak garang, "Qin Gong Shou, kau dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama." Pamong Shou tertegun. "Qin Gong Shou, kenapa dia memanggilku begitu?" Namun, ia tak sempat memikirkannya. Dengan cepat ia menepuk karung tauti di pinggangnya. Sebuah spanduk besar melompat keluar dan langsung digenggamnya. Saat spanduk itu dikibaskan, ribuan belalang hitam beterbangan keluar, berdengung di udara lalu menerjang hujan pedang Qinmu. Belalang-belalang itu menempel pada pedang terbang dan mulai menggigitinya dengan suara berderak. Namun, sekeras apapun mereka menggigit, tak satu pun pedang berhasil rusak. 8.000 pedang Qinmu ditempa dari bahan-bahan terbaik yang hampir menguras seluruh persediaan Heavenly Devil Colt. Sebagian besar memang terbuat dari emas hitam, tetapi Qinmu telah menambahkan logam berkualitas tinggi lainnya saat menempa. Walaupun kekuatannya belum setara dengan pedang pelindung junior, tingkat ketajaman dan kekerasannya tidak kalah sedikit pun. Qinmu mengendalikan energi pedangnya untuk menebas kawanan belalang itu. Dentingan logam langsung bergema ke segala arah, memercikan bunga api. Namun, belalang-belalang tersebut sama sekali tidak terluka. Mata Qinmu menyipit. Orang ini memang menyimpan banyak harta karun. Sebagai Grandmaster Istana Emas Walan, Pamong Shou memiliki koleksi senjata roh yang jauh lebih kaya daripada Grand Shaman. Belalang-belalang itu sendiri merupakan harta warisan. Tingkat kultus yang disempurnakan dengan teknik serangga berbisa dari Heavenly Devil. Scrap chest. Masing-masing belalang bukan hanya mampu menyerang tubuh, tetapi juga jiwa lawan. Kekerasannya melebihi baja, ukurannya dapat berubah sesuka hati, dan mereka mampu mencemari senjata roh musuh sehingga pemiliknya kehilangan kendali. Yang terpenting, harta ini tidak terlalu banyak menguras ki vital Pamong Shou. Ia tahu betul betapa mengerikannya Qinmu. Walaupun telah berinkarnasi dan berkultivasi kembali dengan kecepatan luar biasa, ia tetap tidak berani meremehkan lawannya. Pedang terbang dan belalang memenuhi udara. Keduanya menggunakan jurus ketiga Dosorde. 5 awan berwarna menutupi langit, suara surgawi mengguncang 3 surga. Di tangan murid Daosek, jurus ini biasanya tampak anggun dan suci. Namun di tangan Qinmu dan Pamong Shou, ia berubah menjadi teknik pembunuhan yang brutal. 8.000 pedang Qinmu membentuk 5 awan berwarna yang menyapu langit seperti pasukan perang. Di sisi lain, belalang-belalang Pamong Shou juga membentuk awan 5 warna, tetapi dipenuhi aura racun dan ilmu sihir dukun. Ledakan dahsyat mengguncang jembatan. Keduanya terpental dan menghantam dinding. Darah mengalir dari sudut bibir mereka. "Qin Gong Shou, ajalmu sudah tiba," teriak Qinmu. Ia mengangkat kedua tangan dan membentuk segel pedang. Carefree Sword melesat ke udara. 8.000 pedang lainnya berkumpul di sekelilingnya dan membentuk pedang raksasa yang berputar tanpa henti. Dengan satu gerakan tebasan dari Qinmu, pedang raksasa itu menebas turun. Wuish! Pamong Shou segera mengayunkan spanduk 10.000 belalang. Belalang-belalang itu saling menempel dan membentuk perisai raksasa. Benturan keras kembali terjadi. Pedang Qinmu berubah menjadi bentuk pedang spiral dan mencoba menembus celah-celah di antara belalang untuk menyerang Pamong Shou secara langsung. "Qin Gong Shou, kekuatan sihirmu juga hampir habis, bukan?" ejek Qinmu. Pamong Shou semakin bingung. Kenapa anak ini terus memanggilku Qin Gong Shou? Aku bahkan bukan bermarga Qin. Ia tidak tahu bahwa pemilik asli kapal ini memang bermarga Qin dan berasal dari desa Carefree. Di luar kapal, terdapat makhluk raksasa yang telah lama menunggu keturunan keluarga Qin kembali. Sebelumnya, Qinmu telah bersusah payah menyembunyikan identitasnya agar tidak dicurigai makhluk itu. Namun Pamong Shou terus memanggilnya Cult Master Qin, membuat semua usahanya nyaris sia-sia. Karena itulah Qinmu sengaja menyerat Pamong Shou ke dalam masalah yang sama. "Kalau aku mati, kau juga ikut mati." Pertarungan terus berlanjut. Ki vital keduanya semakin menipis. Pamong Shou hampir tidak mampu lagi mengendalikan spanduk 10.000 belalang. Sementara itu, Qinmu juga mulai kesulitan mengendalikan 8.000 pedangnya.
Pedang-pedang dan belalang-belalang mulai berjatuhan ke lantai satu demi satu. Qin Gongso, bisakah kau menyingkir? Geram Qinmu. Turunkan helm di kepalamu, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Balas Pangongso. Karena senjata roh mereka semakin sulit dikendalikan, Qinmu tiba-tiba mengubah taktik. Tubuhnya membesar menjadi sosok Buddha raksasa. Ia menggunakan Mahayana Sutra Rulai. Para dewa dan Buddha seakan muncul di belakangnya saat ia melancarkan jurus pertama Thunderclap 8 Strikes. Spring Thunder on the Lonely Isle. Pangongso mendengus dingin. Vajra tak terkalahkan. Tubuhnya langsung bersinar keemasan seperti dilapisi baja Vajra. Namun, tepat ketika ia mengira bisa menahan serangan Qinmu, gerakan lawannya tiba-tiba berubah aneh dan tak terduga. Tubuh Qinmu berputar seperti bayangan hantu. Pangongso lengah. Dang, lutut Qinmu menghantam pangkal pahanya. Wajah Pangongso langsung berubah pucat karena rasa sakit yang luar biasa. Sebelum sempat beraksi, Qinmu melancarkan rentetan tendangan ke wajahnya. Bok, bok, bok. Pangongso dipaksa mundur terus-menerus hingga punggungnya membentur dinding. Saat bahaya mematikan mendekat, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan menembus dinding. Itu adalah Phantom Illusion Technique. Qinmu tertawa gembira dan segera berlari menuju pintu keluar sambil tetap mengendalikan pedang-pedangnya. Namun, tepat saat ia hampir membuka pintu, dua tangan bayangan tiba-tiba mencengkeram pergelangan kakinya. Pangongso, dengan tarikan kuat, Qinmu juga berubah menjadi bayangan dan terseret ke lantai. Keduanya bertarung dalam wujud bayangan, melompat dari lantai ke dinding dan dari dinding ke langit-langit, saling menyerang tanpa ampun. Tiba-tiba bang, Pangongso terpental keras ke dinding dan kembali ke wujud fisiknya. Ia segera mengirim belalang-belalangnya untuk menyerang bayangan Qinmu. Qinmu keluar dari bayangan dan menjatuhkan sebuah mudra ke arah lawannya. Namun, ketika hendak menyerang lagi, ia melihat Pangongso tiba-tiba membeku. Keringat dingin mengalir di wajah pria itu. Pangongso menatap ke belakang Qinmu dengan ekspresi ngeri. Qinmu merasakan firasat buruk. Perlahan, ia menoleh. Di luar jembatan yang gelap gulita, dua mata raksasa telah muncul. Satu mata berada di sisi kiri jembatan dan satu lagi di sisi kanan. Jarak di antara keduanya hampir 900 meter. Pupil vertikal yang menyeramkan itu menatap lurus ke arah mereka. Tubuh Pangongso gemetar. Dengan suara parau ia berkata, "Cult Master Qin, sekarang aku mengerti kenapa kau begitu ingin keluar dari tempat ini." "Qin Gongso, bajingan!" bentak Qinmu. "Kalau bukan karena ulahmu, aku sudah lama pergi dari sini." Suara mengerikan terdengar dari balik kegelapan. Bunyinya seperti paku yang menggores baja. Siapa di antara kalian yang bermarga Qin? Qinmu dan Pangongso saling berpandangan sesaat. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, mereka mengangkat tangan dan menunjuk satu sama lain. "Dia!" seru mereka bersamaan.